Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di usia yang semakin bertambah ini, kita sering merenung dalam diam tentang kesalahan yang pernah kita lakukan, tentang kata-kata yang mungkin pernah menyakiti, dan tentang waktu yang telah berlalu begitu cepat. Ada rasa sesal yang kadang datang tiba-tiba dan membuat hati terasa berat. Ini tentang saya. Tentang keinginan untuk kembali bersih meski hidup sudah berjalan begitu jauh. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan hidup ini tidak ada manusia yang benar-benar luput dari kesalahan. Kita pernah khilaf, pernah lalai, bahkan mungkin pernah menyesal berkali-kali atas hal yang sama. Tapi indahnya ajaran Islam, Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya. Selama kita masih diberi napas, selama hati kita masih ingin kembali, selalu ada jalan untuk memperbaiki diri. Dan salah satu jalan yang paling lembut adalah dengan beristighfar. Saya teringat seorang bapak tua yang dulunya sering merasa gelisah tanpa sebab. Tidurnya tidak nyenyak, hatinya mudah resah, dan pikirannya terasa penuh. Hingga suatu hari ia mulai membiasakan diri mengucap astaghfirullah dalam setiap langkahnya. Tidak banyak, tapi terus ia ulangi. Perlahan tanpa ia sadari. Hatinya mulai terasa lebih ringan, lebih tenang, seolah ada beban yang diangkat tanpa ia tahu bagaimana caranya. Bapak dan Ibu, istighfar bukan sekadar ucapan di lisan. Ia adalah panggilan hati, pengakuan bahwa kita adalah hamba yang tidak sempurna. Dan disitulah letak keindahannya. Saat kita mengakui kelemahan kita, disitulah Allah menunjukkan kasih sayangnya. Bahkan dosa yang kita takutkan bisa berubah menjadi jalan untuk mendekat kepadanya. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi lebih baik, kita harus menunggu waktu yang tepat. Padahal, waktu terbaik itu adalah sekarang. Saat hati kita tersentuh, saat kita mulai sadar, saat kita ingin berubah, tidak perlu menunggu sempurna. Karena istighfar itu sendiri adalah langkah menuju perbaikan yang Allah cintai. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati terasa berat karena masa lalu, jangan putus asa. Mulailah dengan satu kalimat sederhana. Astaghfirullah, dan ulangi dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah membersihkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita ketenangan yang selama ini kita cari. Jika Bapak dan Ibu merasa tersentuh, mari kita mulai bersama hari ini. Tuliskan astaghfirullah di kolom komentar dan mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan hingga hati kita kembali tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita tidak menyadari bahwa hati yang terasa sempit, pikiran yang gelisah, dan hidup yang terasa berat bukan semata karena keadaan, tapi karena hati kita sedang jauh dari ketenangan. Dan seringkali kita mencari kesana kemari, padahal solusi itu sebenarnya sangat dekat. Ini tentang saya, tentang hati yang dulu mencari ketenangan di banyak tempat, hingga akhirnya menemukan bahwa ketenangan itu ada dalam istighfar. Bapak dan Ibu, istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk membuka jalan-jalan kebaikan dalam hidup kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki yang terasa sempit, urusan yang terasa sulit, bahkan hubungan yang terasa renggang, bisa jadi karena hati kita yang jarang kembali kepada Allah. Dan dengan istighfar, Allah perlahan membuka pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup. Saya teringat seorang ibu yang hidupnya penuh ujian. Ekonomi sulit, hubungan keluarga tidak harmonis, dan kesehatannya pun mulai menurun. Namun ia tidak menyerah. Ia mulai membiasakan diri beristighfar setiap selesai salat, bahkan saat memasak, berjalan, atau sebelum tidur. Tidak lama kemudian, hidupnya memang belum berubah sepenuhnya, tapi hatinya berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi semuanya. Bapak dan Ibu, disitulah letak keajaiban istighfar. Ia tidak selalu langsung mengubah keadaan, tapi ia mengubah cara kita melihat keadaan. Hati yang sebelumnya sempit menjadi lapang. Pikiran yang sebelumnya gelisah menjadi tenang. Dan dari situlah, kita mulai mampu menjalani hidup dengan lebih ringan. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga lupa bahwa Allah telah memberi begitu banyak hal yang patut disyukuri. Dan istighfar membantu kita menyadari itu. Ia membersihkan hati dari keluh kesah yang berlebihan dan menggantinya dengan rasa cukup yang menenangkan. Bapak dan Ibu,
Jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyerah. Coba dekatkan diri kepada Allah, mulai dari istighfar yang sederhana. Ucapkan dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Semoga Allah melapangkan hidup kita, menenangkan hati kita, dan membuka jalan terbaik yang mungkin belum kita lihat saat ini. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan, hingga hati kita dipenuhi cahaya ketenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada saatnya dalam hidup ini, kita merasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang benar-benar mengerti, tapi hati terasa lelah. Kita tetap menjalani hari seperti biasa, tetap tersenyum, tetap terlihat kuat. Padahal di dalam, ada sesuatu yang terus menekan. Ini tentang saya. Tentang hati yang pernah begitu penuh, hingga sulit menemukan ketenangan. Bapak dan Ibu, seringkali kita tidak sadar bahwa beban itu bukan hanya berasal dari masalah hidup, tapi juga dari dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele. Kata-kata yang pernah menyakiti, janji yang pernah kita abaikan, atau kelalaian yang terus berulang. Semua itu perlahan menumpuk dan membuat hati kita terasa berat. Namun indahnya, Allah memberi kita satu cara yang sangat sederhana untuk membersihkannya, yaitu dengan istighfar. Saya teringat seorang bapak yang dulu dikenal keras dan mudah marah. Hubungannya dengan keluarga sering tegang dan hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Hingga suatu hari ia mulai membiasakan diri mengucap istighfar setiap kali emosinya muncul. Awalnya sulit, tapi ia terus mencoba. Dan perlahan sesuatu yang luar biasa terjadi. Hatinya mulai melembut, ucapannya mulai terjaga, dan keluarganya pun mulai merasakan perubahan itu. Bapak dan Ibu, istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga memperbaiki diri kita dari dalam. Ia menenangkan hati yang gelisah, melembutkan jiwa yang keras, dan membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tertutup. Bahkan tanpa kita sadari, istighfar bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain karena hati kita sudah lebih bersih. Kadang kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar. Padahal, perubahan yang paling nyata justru dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Seperti istighfar, yang mungkin hanya satu kalimat sederhana, tapi jika dilakukan dengan hati yang tulus, mampu membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita merasa hati belum tenang, mungkin bukan karena hidup kita terlalu berat, tapi karena hati kita butuh dibersihkan. Mari kita mulai dari istighfar, perlahan, tapi konsisten. Semoga Allah membersihkan hati kita, memperbaiki diri kita, dan menjadikan hidup kita lebih tenang dari hari ke hari. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, hingga hati kita benar-benar dipenuhi cahaya hikmah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu keajaiban yang sering tidak kita sadari. Bahwa hati yang dulu terasa gelap perlahan bisa menjadi terang, hanya dengan satu kalimat sederhana yang terus kita ulangi. Astaghfirullah. Mungkin terdengar biasa, tapi di hadapan Allah, itu adalah tanda bahwa kita ingin kembali. Ini tentang saya, tentang hati yang pernah jauh, lalu perlahan menemukan jalan pulang. Bapak dan Ibu, terkadang kita merasa hidup ini tidak berubah, padahal sebenarnya yang berubah adalah diri kita. Dulu kita mudah marah, mudah kecewa, mudah putus asa, tapi setelah kita mulai membiasakan istighfar, ada ketenangan yang pelan-pelan hadir. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati kita sudah tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Saya teringat seorang ibu yang dulunya sering merasa gelisah setiap malam. Ia sulit tidur, pikirannya penuh, dan hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Namun setelah ia membiasakan istighfar sebelum tidur, sesuatu yang sederhana itu membawa perubahan besar. Tidurnya menjadi lebih nyenyak, hatinya lebih damai, dan ia merasa seolah ada yang menjaga dirinya sepanjang malam. Bapak dan Ibu, itulah salah satu keajaiban istighfar. Ia tidak selalu terlihat secara langsung, tapi dampaknya sangat terasa di dalam hati. Ia seperti cahaya kecil yang perlahan menerangi kegelapan, tanpa kita sadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Kadang kita terlalu sibuk mencari solusi besar untuk masalah hidup kita, hingga lupa bahwa Allah telah memberi kita amalan sederhana yang penuh kekuatan. Istighfar adalah salah satunya. Ia tidak membutuhkan waktu khusus,
tidak membutuhkan tempat tertentu, tapi bisa kita lakukan kapan saja di mana saja. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita ingin hidup yang lebih tenang, lebih ringan, dan lebih dekat dengan Allah, mulailah dari istighfar. Jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena setiap detik yang kita gunakan untuk kembali kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan bersama-sama menjemput ketenangan hati yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu momen dalam hidup yang mungkin pernah kita rasakan, ketika hati terasa begitu penuh, namun kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kata-kata terasa tidak cukup dan air mata pun kadang tidak mampu menjelaskan semuanya. Ini tentang saya, tentang hati yang pernah lelah sendiri hingga akhirnya menemukan bahwa istighfar adalah tempat terbaik untuk kembali. Bapak dan Ibu, tidak semua luka bisa disembuhkan oleh manusia. Ada luka yang hanya bisa dipahami oleh Allah. Luka yang tidak terlihat tapi terasa begitu dalam, yang terkadang kita simpan bertahun-tahun. Dan tanpa kita sadari, luka itu membuat hati kita semakin berat. Namun ketika kita mulai beristighfar, perlahan, luka itu tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Saya teringat seorang bapak yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Usaha yang ia bangun bertahun-tahun runtuh, hubungan dengan keluarga merenggang, dan hidupnya terasa kosong. Namun ia tidak menyerah, ia hanya melakukan satu hal sederhana, memperbanyak istighfar dalam setiap kesempatan. Tidak ada perubahan yang instan, tapi hatinya mulai kuat, langkahnya mulai mantap, dan harapannya mulai tumbuh kembali. Bapak dan Ibu, istighfar bukan hanya tentang memohon ampun, tapi juga tentang membangun kembali harapan. Saat kita berkata astaghfirullah, kita sedang mengakui bahwa kita butuh Allah. Dan disitulah Allah hadir, bukan hanya mengampuni, tapi juga menguatkan hati kita yang hampir menyerah. Kadang kita merasa hidup sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Kita melihat masa lalu dengan penyesalan dan masa depan dengan ketakutan. Tapi istighfar mengajarkan kita untuk kembali ke hari ini, ke saat ini, dan memulai dari langkah kecil yang penuh harapan. Karena selama kita masih mau kembali kepada Allah, tidak ada yang terlambat. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati kita terasa rapuh, jangan biarkan itu terus berlarut. Dekatkan diri kepada Allah dengan istighfar, perlahan tapi pasti. Semoga Allah menyembuhkan hati kita, mengangkat beban kita, dan mengganti setiap luka dengan ketenangan yang tidak pernah kita sangka. Dan mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan, hingga hati kita benar-benar menemukan cahaya ketenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada masa dalam hidup ketika kita merasa seolah semua pintu tertutup. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan sudah mencoba bersabar. Tapi keadaan belum juga berubah. Di titik itu, hati mulai lelah, dan harapan terasa semakin tipis. Ini tentang saya, tentang saat-saat di mana hanya satu kalimat yang bisa saya ucapkan berulang-ulang. Astagfirullah. Bapak dan Ibu, seringkali kita mengira bahwa solusi dari masalah hidup harus datang dari luar. Kita mencari bantuan, mencari jalan, bahkan mencari kekuatan dari hal-hal di sekitar kita. Padahal, ada satu jalan yang sering kita lupakan, yaitu kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan istighfar adalah salah satu bentuk kembali yang paling sederhana, tapi paling dalam maknanya. Saya teringat seorang ibu yang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk bergantung, bahkan tidak tahu harus melangkah kemana. Namun di tengah keputusasaan itu, ia mulai memperbanyak istighfar. Setiap kali hatinya gelisah, ia ucapkan. Setiap kali air matanya jatuh, ia ulangi. Dan perlahan, sesuatu yang tidak ia sangka mulai terjadi. Bapak dan Ibu, bukan langsung masalahnya hilang, bukan langsung hidupnya berubah. Tapi hatinya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi mudah putus asa, tidak lagi terlalu takut menghadapi hari esok. Dan dari situlah jalan-jalan kecil mulai terbuka. Rezeki yang tidak disangka datang, hubungan yang dulu renggang mulai membaik, dan hidupnya perlahan kembali memiliki arah. Kadang kita tidak sadar bahwa yang kita butuhkan bukanlah perubahan keadaan yang cepat, tapi hati yang siap menerima dan menjalani.
Dan istighfar membantu kita sampai ke titik itu. Ia menenangkan, menguatkan, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu ada, bahkan di saat kita merasa paling sendiri. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita merasa jalan hidup terasa buntu, jangan menyerah. Mungkin bukan jalannya yang tertutup, tapi hati kita yang perlu dibersihkan. Mulailah dengan istighfar, meski pelan, meski sederhana. Karena dari situlah Allah akan membukakan jalan yang tidak pernah kita duga. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan hingga kita menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu perubahan halus yang sering tidak kita sadari. Ketika kita mulai rutin beristighfar, hidup kita mungkin terlihat sama dari luar. Tidak ada yang benar-benar berubah secara besar. Tapi di dalam hati, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ini tentang saya. Tentang hati yang dulu mudah gelisah, kini mulai belajar untuk lebih tenang dalam menghadapi segala keadaan. Bapak dan Ibu, istighfar bukan hanya tentang masa lalu yang ingin kita bersihkan, tapi juga tentang masa depan yang sedang kita persiapkan. Setiap kali kita beristighfar, kita sedang membuka jalan. Bukan hanya untuk ampunan, tapi juga untuk keberkahan hidup. Tanpa kita sadari, Allah sedang menata hidup kita sedikit demi sedikit, dengan cara yang sering tidak kita pahami. Saya teringat seorang bapak yang dulunya selalu merasa hidupnya penuh kesulitan. Apapun yang ia lakukan terasa berat, dan hasilnya tidak pernah sesuai harapan. Namun ia tidak berhenti berusaha. Dan ia mulai menambahkan satu kebiasaan sederhana, yaitu memperbanyak istighfar setiap hari. Hari demi hari berlalu, dan perlahan hidupnya mulai berubah. Bapak dan Ibu, bukan berarti masalahnya langsung hilang, tapi jalan-jalan kemudahan mulai terbuka. Hal-hal yang dulu terasa sulit, kini terasa lebih ringan. Orang-orang yang dulu menjauh, mulai mendekat. Dan yang paling penting, hatinya menjadi lebih lapang. Ia tidak lagi mudah mengeluh dan mulai melihat hidup dengan penuh syukur. Kadang kita tidak sadar bahwa perubahan terbesar dalam hidup bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ketika hati kita berubah, cara kita melihat dunia pun berubah, dan istighfar adalah salah satu jalan terbaik untuk memulai perubahan itu. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita ingin hidup yang lebih tenang, lebih berkah, dan lebih dekat dengan Allah, jangan tinggalkan istighfar. Jadikan ia bagian dari keseharian kita, dalam langkah kita, dalam diam kita, dalam setiap waktu yang Allah berikan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling mengingatkan, saling menguatkan, hingga hidup kita dipenuhi dengan cahaya keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kok ada satu titik dalam perjalanan hidup kita, ketika hati tidak lagi mengejar banyak hal, tapi hanya ingin merasa tenang. Tidak lagi sibuk membandingkan, tidak lagi gelisah karena dunia, tapi lebih ingin dekat dengan Allah. Ini tentang saya. Tentang hati yang perlahan berubah, bukan karena keadaan, tapi karena seringnya kembali kepadanya melalui istighfar. Bapak dan Ibu, semakin kita terbiasa beristighfar, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hati menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih mudah menerima. Hal-hal kecil yang dulu membuat kita marah, kini tidak lagi sebesar itu. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena hati kita sudah belajar untuk tidak terlalu menggenggam dunia. Saya teringat seorang ibu yang dulunya sangat mudah tersinggung. Kata-kata kecil saja bisa membuatnya sedih berhari-hari. Namun setelah ia membiasakan diri beristighfar, ada perubahan yang luar biasa. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu mengendalikan perasaannya. Bahkan ketika menghadapi masalah, ia tidak lagi panik, tapi memilih diam dan kembali kepada Allah. Wah, Bapak dan Ibu, disitulah letak kekuatan istighfar. Ia tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga memperbaiki cara kita menghadapi hidup. Kita menjadi lebih kuat, bukan karena masalah hilang, tapi karena hati kita tidak lagi mudah goyah. Kadang kita berpikir bahwa ketenangan harus dicari jauh-jauh, padahal ia sangat dekat. Ia ada dalam zikir kita, dalam istighfar kita, dalam setiap momen ketika kita mengingat Allah. Dan semakin sering kita kembali kepadanya, semakin kita merasakan bahwa hidup ini sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita ingin hati yang lebih damai, mulailah dari hal yang sederhana. Perbanyak istighfar, bukan hanya saat susah, tapi juga saat lapang.
Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, pikiran kita tenang, dan hidup kita penuh keberkahan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, hingga kita benar-benar merasakan indahnya dekat dengan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di usia yang semakin matang ini, kita mulai memahami satu hal yang sangat berharga. Bahwa ketenangan hati bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari dekatnya kita dengan Allah. Dulu mungkin kita sibuk mengejar dunia, berharap hidup terasa lengkap. Namun kini kita sadar yang paling kita butuhkan hanyalah hati yang tenang. Ini tentang saya, tentang perjalanan panjang yang akhirnya mengajarkan arti pulang kepada Allah. Bapak dan Ibu, hidup telah membawa kita melewati banyak hal. Suka dan duka, kehilangan dan harapan, semua datang silih berganti. Dan tanpa kita sadari, semua itu membentuk hati kita menjadi lebih kuat. Namun di balik semua pengalaman itu, ada satu amalan sederhana yang mampu merangkum semuanya, yaitu istighfar. Ia menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh kesalahan dan masa depan yang penuh harapan. Saya teringat seorang bapak yang berkata dengan penuh ketenangan, "Dulu aku mencari kebahagiaan di luar. Sekarang aku menemukannya di dalam hati." Ia tidak lagi sibuk mengejar banyak hal. Ia hanya menjaga hubungannya dengan Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, dan menerima hidup apa adanya. Dan dari situlah ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita tidak lagi ingin mempersulit hidup. Kita hanya ingin menjalani hari dengan tenang, dengan hati yang lapang, dan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, dan istighfar membantu kita sampai ke titik itu. Titik di mana kita bisa menerima, memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menyesali masa lalu, menyalahkan keadaan, dan merasa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi istighfar mengajarkan kita untuk memaafkan diri sendiri, untuk menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan itu tidak apa-apa, selama kita mau kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati kita mulai terasa lebih damai, jagalah itu dengan istighfar. Jadikan ia teman dalam setiap langkah kita, hingga akhir kehidupan nanti. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima setiap taubat kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan hingga kita benar-benar pulang dengan hati yang tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Taufika Ketis melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama. Kita akan menyadari satu hal yang begitu indah, bahwa dari hati yang gelisah, dari hidup yang terasa berat, hingga dari luka yang pernah kita simpan, semuanya perlahan menemukan jalan pulang. Ini tentang saya. Tentang hati yang dulu penuh beban, kini mulai belajar ringan. Hanya dengan satu kalimat sederhana, Astagfirullah. Bapak dan Ibu, kita telah belajar bahwa istighfar bukan sekadar ucapan, tapi adalah jalan pulang. Ia membersihkan hati dari dosa yang tidak terlihat, menenangkan jiwa yang gelisah, dan membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya terasa tertutup. Dari kisah-kisah yang kita dengar, kita tahu bahwa perubahan tidak selalu datang dengan cepat, tapi pasti datang bagi mereka yang tidak berhenti kembali kepada Allah. Kita juga belajar bahwa istighfar tidak selalu langsung mengubah keadaan, tapi ia mengubah hati kita. Dan ketika hati sudah berubah, cara kita melihat hidup pun berubah. Kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat menghadapi ujian. Bahkan dalam kesendirian, kita tidak lagi merasa sendiri karena kita tahu Allah selalu ada. Bapak dan Ibu, mungkin hidup kita tidak sempurna, mungkin masih ada luka, masih ada kesedihan, masih ada hal-hal yang belum kita pahami. Tapi selama kita masih memiliki Allah, kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Istighfar menjadi pengingat bahwa kita selalu punya kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki, dan untuk berharap. Maka mulai hari ini, mari kita jadikan istighfar sebagai bagian dari hidup kita. Bukan hanya saat kita merasa bersalah, tapi juga saat kita ingin lebih dekat dengan Allah. Ucapkan dengan hati, rasakan maknanya, dan biarkan ia menenangkan jiwa kita perlahan.
Karena dari situlah, cahaya hikmah akan masuk ke dalam hati kita. Bapak dan Ibu, jika perjalanan ini terasa dekat dengan hati, jangan simpan sendiri. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Silakan tulis astagfirullah di kolom komentar, sebagai doa dan pengingat untuk diri kita semua. Dan diisi bawah ini yang semuanya terus ditemani dengan nasihat yang menenangkan hati. Jangan lupa untuk subscribe. Mari kita berjalan bersama hingga hati kita benar-benar tenang dan langkah kita selalu dalam penjagaan Allah.